menurut Bung Rizal, Budiono lebih menebar harapan. Menurut Anda seperti harapan apa yang disampaikan oleh Budiono kemarin? Saya kira lebih tepat tuh seperti membaca buku terus terang aja. Membaca buku RPJM atau membaca GBHN barangkali lebih tepat tuh Pak Budiono gitu ya. Mati terus terang aja. Seperti di penataran P4 begitu? Iya, jadi normatif sehingga dia nggak bisa membedakan waktu menyampaikan visi misi, tapi kemudian waktu menjawab pertanyaan, jawabannya itu juga modelnya sama juga. Jadi seperti tergantung dari catatannya gitu kan. Mestinya ketika menyampaikan visi misi, ya menyampaikan visi misi itu betul. Ketika menjawab pertanyaan, ya pertanyaan itu harus dijawab dengan real, dengan konkret. Bukan pertanyaan itu dijawab juga dengan yang ya jawabannya itu jadi normatif lagi. Contohnya ditanya gini, masalah kecelakaan. Kan jelas betul kan? Jawabannya ya itu masalahnya kompleks, itu tanggung jawab kita bersama gitu. Itu terus saja tidak menjawab. Itu menyedihkan betul gitu. Ya nggak menjawab apa-apa. Jawaban yang seperti itu sebetulnya jawaban satu tidak profesional, tidak ngerti masalah, tidak tahu menjawab dan lempar tanggung jawab itu tipe-tipe seperti itu. Harusnya konkret. Ini begini gitu. Justru sebenarnya seorang yang jujur seperti Pak Budiono tidak ingin memberikan janji palsu. Bahwa bukan setiap, itu menjawab, harusnya jawab saya tidak tahu, misalnya gitu. Tidak menjawab yang melintir-melintir gak karuan. Persoalan yang kompleks itu punya berbagai penyebab yang kita harus hati-hati. Belum-belum kita jangan langsung bilang saya tahu jawabnya 1, 2, 3. Pak Budiono seorang yang santun, seorang yang mengerti persoalan. Misalnya begini, Pak Fuad dan Ara. Publik berharap agar kesantunan itu jangan digunakan alasan untuk tidak bisa menjawab gitu loh. Pak Wiranto waktu itu bilang, misalnya ya, Anda dengar sendiri, kecelakaan pesawat tertinggi pada tahun 2003. Maksudnya sebenarnya mau mengkritik pemerintah sekarang, padahal yang dituju sebenarnya 2003 siapa presidennya. Iya, jadi satu hal Pak, tapi intinya begini, substansi yang penting, yang lain kan gaya pribadi, kita nggak bisa mengubah gaya seseorang. Misalnya soal utang, ini kritik kepada Prabowo, kepada tim Mega Prabowo. Soal utang kan iklannya dan malam itu juga Prabowo menyampaikan sebuah hal yang sebenarnya mengelabui masyarakat. Dia katakan bahwa utang kita meningkat, tetapi sebenarnya tidak dari segi beban hutang yang menurun kalau dibandingkan sekarang dan dulu. Sekarang 7 juta per kepala sebagaimana dalam iklannya, tapi penghasilan kita meningkat menjadi 21 juta per kepala. Kalau kita bandingkan 5 tahun yang lalu, utang 5 juta per kepala dan penghasilan 10 juta per kepala. Jadi dulu 50%, beban kita sekarang tinggal 30%. Nah ini harus dijawab oleh orang seperti Prabowo misalnya. Saya bicara? Silakan Bung Ara. Kita sabar juga menunggu nih dari tadi. Kita sedang diskusi yang berkualitas dengan data dan fakta. Ya, 5 tahun pemerintahan SBY. BPK adalah Badan Pemeriksaan Keuangan. Auditor negara resmi yang memeriksa keuangan negara, mampu nggak sebuah pemerintahan mengelola keuangannya dengan baik dan benar. Faktanya apa? 5 tahun pemerintahan ini hasil daripada audit BPK, apa Pak Fuad? Disclaimer. Artinya itu secara akuntansi itu sangat berat. Artinya menunjukkan itu sudah biaya dengan proyek Bank Dunia lama sekali itu. Artinya ini kan sangat melenceng jauh dari pemerintah bersih yang dikatakan Budiono tadi Pak Rizal. Saya belum selesai ya. Lama dengan proyek besar oleh Bank Dunia nggak beres-beres juga itu. Jadi saya belum selesai. Disclaimer melulu. Silakan Bung Ara. Mau bagaimana kita mengatakan hal-hal tadi gitu loh. Kita bicara kalau saya dengan Bung Rizal pasti nggak ketemu. Tapi di sini ada BPK. BPK auditor negara dilindungi oleh undang-undang. Kan begitu kan? Baik. Nah, itu sudah jelas begitu. Jadi pemerintah ini tidak mampu mengelola dengan baik. Kelihatan mengalihkan persoalan. Kita tadi mulai bicara soal utang. Itu berhubungan. Ini angkanya Prabowo keliru lagi nih. Sekarang soal BPK keliru lagi. Misalnya begini ya, misalnya BPK ya, Bung Ara dan Pak Fuad. Waktu ketua BPK berkata bahwa BLT dibiayain oleh utang, kan itu bukan pernyataan yang benar. Tiba-tiba mereka semua ingat utang-utang, padahal kalau kita lihat senyatanya, BLT dibiayai dari penghematan subsidi. 30 triliun penghematan, BLT 14 triliun. Salahkan apa pernyataan itu? Semuanya tiba-tiba silakan Bung Fuad. Satu-satu. Kalau utang naik 400 triliun betul? Nggak betul dulu nggak satu-satu. Begini. Coba jawab betul aja nggak berani gimana kita? Bukan, karena satu-satu sepotong-sepotong. 5 tahun ini 400 triliun. Harus dilihat. Itu utang nambah 400 triliun betul nggak berani jawab. Apa yang bisa kita bisa harapkan gitu? Justru pengertian yang baik adalah bagaimana membandingkan utang dengan penghasilan. Nanti banding berikutnya dulu. Banding berikutnya. Kalau kita lihat utang nambah 400 triliun tidak pernah berani. Anda bersedia menjawab pertanyaan itu Bung Rizal? Itu aja muter. Katanya mengalihkan
pembicaraan. Baik, Itu Pak, kita mengalihkan harus- pembicaraan. Ya, pemirsa Bang Indonesia Malam akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.